Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Iskandar. NIM saya 0524 35876. Prodi Sistem Informasi UPBJ Medan. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum 2 jaringan komputer. Berikut adalah penjelasan ringkas dan cara praktik perintah di command prompt atau CMD. Untuk memulai CMD, ketik CMD di pencarian, kemudian menekan enter atau klik kanan CMD dan memilih menjalankan sebagai root administrator. Berikut tampilannya. Kita hapus dulu. Ini kita tadi buat tadi. Klik di sini CMD. Kita buat root administrator. Setelah itu penjelasan perintah-perintah dasar. CD, pertama CD, perintah untuk pindah-pindah direktori. Perintahnya adalah CD. Setelah itu CLS, singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Mari kita buat CLS. Dan setelah kita CLS, terhapus semua. Setelah itu CLS ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Berikut perintahnya. CLS. Nah, ini setelah kita buat perintahnya. Setelah itu keempat yang dir. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Perintahnya kita buat di sini. Dir. Dan ini hasil dari perintahnya. Setelah itu kita hapus dulu, ketik CLS, hadir. Yang nomor 5 adalah if config. Perintah if config bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti if address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Berikut perintahnya. If config. Ini perintahnya setelah dibuat. Setelah itu if config all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah if config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan width maupun MAC address yang digunakan. Berikut perintahnya. Tes dulu. If config all. If config all. Dan ini hasil dari perintahnya. Yang ketujuh, if config miring tanda tanya. Kita CLS dulu. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah if config. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari if config. Selain itu, kita juga diberikan contoh dari penggunaannya. Mari kita buat perintahnya. Setelah kita buat perintah dan ini hasilnya. Kita buat lagi, kita CLS. Yang nomor 8, if config relasi. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan,
maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Baik, kita buat perintahnya di CMD. If config relasi. If config enter, dan ini hasilnya. Setelah itu yang ke-9 adalah if config renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Berikut kita akan buat perintahnya. Setelah itu, pertama kita hapus dulu, ketik cls. Perintahnya adalah if config renew. If config dan ini hasilnya. Setelah itu kita masuk ke 10 dengan if config display. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Kita buat perintahnya dengan if config display. If config display DNS, dan ini hasil dari perintah tersebut. Kita cls dulu supaya panjang banget. cls. Yang nomor 11 adalah config flush HDNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau merasa DNS cache. Dengan perintahnya kita buat di CMD if config flush HDNS. Dan ini sukses, telah dihapus cache-nya. Dan ini sukses ya. Yang nomor 12 adalah if config register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Baik, kita buat perintahnya. If config register DNS. Sabar kita. Dan ini hasil dari if config register, telah berhasil ya. Setelah itu masuk ke yang ke-13 adalah ping. Perintah ping di CMD digunakan untuk mengirim paket data ICMP atau Internet Control Messaging Protocol ke alamat IP atau domain tertentu untuk menguji koneksi jaringan antar komputer kamu dengan perangkat tujuan. Saya menguji coba dengan IP Google Ping. Kita buat di sini Ping 8 dan ini hasilnya 100% 0, loss. Dan ini hasilnya ya dari Ping Google. Setelah itu masuk ke perintah nestat. Kita hapus dulu cls. Perintah nestat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya nestat
Pada prinsipnya Netstat sama dengan TSK Manager. Jika TSK Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan Netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Berikut adalah perintahnya. Kita buat di cmd netstat. Dan ini hasil dari perintah tersebut dari Netstat. Berikutnya adalah nomor 15 adalah tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Messaging Protocol atau ICMP request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Di sini kita akan uji coba dengan menggunakan Google. Tracer Google. Kita tunggu hasilnya. Dan ini hasilnya ya, setelah kita buat tracer di Google. Selanjutnya adalah pathing. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pathing mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara Fing dan tracer. Berikut kita akan buat CMD-nya dengan uji coba dengan Google. Pathing. Dan ini hasilnya ya dari pathing tersebut. Selanjutnya adalah Noslokup, adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dengan dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Mari kita buat perintahnya. Kita hapus dulu CLS. Kita buat nslookup. Ini akan kita buat uji cobanya dengan Google. Dan ini ya hasilnya ya dari nslookup google.com. Ini hasil dari Google-nya. Setelah itu adalah Nets. Nets ini perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Nets seperti yang mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet, MAC, default gateway, DNS, WINS, firewall dan banyak hal lainnya. Untuk mematikan dan menghidupkan WiFi. Mematikan adalah Nets interface set interface WiFi admin disable. Untuk menghidupkan adalah Nets interface set interface WiFi admin enable. Sini akan kita buat contohnya. Kita CLS dulu. Jadi saya akan menghidupkan WiFi-nya ya, atau saya akan mematikan WiFi-nya.
nomor data is available. Karena saya tidak menggunakan WiFi, jadi hasilnya begini. Dan untuk menghidupkan, di sini saya udah buat menghidupkan WiFi-nya. Nah, karena saya tidak menggunakan karena tidak menghidupkan WiFi-nya. Yang ke-19 adalah route. Digunakan untuk mengonfigurasi dan menampilkan tabel routing di jaringan ini. Menampilkan tabel routing jaringan. Ini berguna untuk mengatur bagaimana paket data diarahkan melalui beberapa router dalam jaringan. Route print untuk melihat tabel routingnya adalah routingnya yang ada di komputer. Di sini saya akan buat route-nya adalah route print. Kita CLS dulu. Kita buat route print. Dan ini hasil dari route printnya ya. Yang terakhir adalah net. Net perintah ini digunakan untuk mengelola pengaturan jaringan lainnya, seperti melihat komputer yang terhubung dalam jaringan atau mensinkronkan waktu dalam server. Net user digunakan untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Baik, kita buat perintahnya. Kita CS dulu, kita hapus. Adalah net user. Net user. Nah, di sini ya udah selesai perintahnya. User akun for desktop PUAEH 751. Baiklah, sekian dari saya tugas 2 jaringan komputer. Tugas 2 saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.